hukum nggak bisa bicara sentimen. Saya bisa memahami. Kenapa orang hukum tidak bisa bicara sentimen? Dia nggak ngerti sentimen. Dia menurut dia ke luar negeri itu bagus kok. Sementara menurut saya belum tentu bagus. Pak Presiden itu tujuannya bukan elektoral. Tujuannya dia disumpah ya kalau nggak elektoral ya nggak apa-apa. Memang pemilu kan nggak perlu ada lagi kan. Bukan begitu kan. Bukan seperti itu. Karena tujuannya bukan elektoral. Dia terpilih untuk melayani masyarakat. Dia masih dipilih rakyat atau tidak? Tentunya ada banyak cara. Ada banyak cara. Pasal 3, dia masih dipilih rakyat atau tidak? Ya, Bapak Pagi, tadi Anda sudah cukup banyak menjelaskan. Tadi saya ambil kesimpulannya bahwa sebenarnya Pak Prabowo on track begitu ya. Berarti terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilaporkan ini Anda setuju? Substansinya bukan setuju, apa yang disampaikan. Misalnya aktivis atau pengamat ngomong gini, tolong listrik digratiskan. Pak Prabowo tolong ke luar negeri dikurangi lagi, suruh Gibran aja. Karena sentimen negatif, itu kan nggak masalah. Itu komentar seperti itu nggak Pak? Contohnya dengan yang disampaikan oleh Bang Ubed, beban bangsa. Anda setuju tidak? Itu masih relatif menurut saya. Nggak terlalu inilah reaksioner lah yang begitu-gitu. Beban negara itu kan biasa. Karena gini Mbak, ada juga strong leadership pemimpin dalam sebuah perusahaan. Ketika mengasih kabar buruk Mbak, kabar buruk, dia bilang, ini yang saya butuh karyawan sebegini. Saya naikkan jabatannya, bukan non-job. Tapi ada juga orang, dia lapor kabar baik terus, kabar buruk. Di non-job kan Mbak? Ini kan strong leadership tipe. Padahal pujian itu lama-lama mematikan langkah dia, mematikan prestasi dia. Mematikan masa depan dia karena pujian racun tadi itu. Yang memunculkan kolesterol, asam urat, yang 10 tahun kemarin itu. Yang semua pengamat tiarap itu. Yang aktivis tiarap itu, yang rektor tiarap itu. Penyakit semua sekarang. Tapi kalau menyampaikan kritik tidak ada data, misalnya tadi disampaikan ke itu yang disampaikan, terukur KPI-nya, based on data, ya kan? Kemudian saya sampaikan misalnya, tolong Presiden, jangan pernah jadi Presiden menaikkan namanya gas LPG, listrik, BPJS, biaya haji, MBG ini dikoreksi total, ya kan? Karena merusak citra Presiden, termasuk soal pupuk kita terima kasih sudah dikasih rendah gitu kan, Omnibus Law dicabut, perampasan aset dijadikan undang-undang. Ini masukan loh Mbak. Ini pujian juga. Ya artinya ke luar negeri kurangi itu kan tidak masalah. Kalau bisa hentikan dulu, stop dulu. Kenapa harus dihentikan? Ya karena sentimennya negatif pasti. Oke, baik. Dari Mas Antoni ada tanggapan silakan. Ya, jadi Pak Presiden ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bukan yang jadi utamanya adalah sentimen. Yang menjadi utamanya adalah warga negara. Kalau kita lihat kan bukan cuma untuk akademisi saja yang diprotek. Tetapi kita lihat di Undang-Undang Dasar pasal 34 ayat 1 itu apa? Ada kewajiban negara, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi jangan pikir begitu kami melakukan verifikasi lapangan, BGN segala macam, MBG, masih banyak orang yang memang tidak bisa makan. Hak untuk hidup adalah hak konstitusi. Ketika mereka saja tidak bisa makan, gimana cara mereka bisa belajar? Gimana caranya pasal 34 ini Anda juga harus perjuangkan juga dong. Jangan ngambil dari hak pendidikan dong. Dana pendidikan jangan hanya diambil pasal 28 saja. Jangan hanya pasal 28 kebebasan berpendapat. Ini hak untuk hidup juga ada di pasal 28 dan itu inderogable rights. Nggak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, sekarang siapa yang bisa hidup tanpa makan? Interupsi. Siapa yang bisa hidup tanpa makan? Dan anggaran itu dibuat untuk melindungi mereka. Silakan Bang. Interupsi saya. Satu lagi sebentar ya. Jadi tadi juga dikatakan dikritik bahwa Pak Presiden kok pergi ke luar negeri terus. Nggak apa-apa. Kita sangat appreciate dengan komentar seperti itu. Tapi perlu saya jelaskan begini, kondisi geopolitik kita itu lagi begitu luar biasa. Jadi ini dilakukan perlu. Jadi oleh karena itu, ini dalam satu konteks yang saya pikir ini perlu diluruskan. Tetapi setiap kritik kami welcome. Misalnya Mbak Aya, seperti saya sampaikan, perasaan rakyat itu harus sense of politik. Kalau kita bicara efisiensi, kok kita sering ke luar negeri misalnya. Itu kemudian pengamat memberikan, itu kan sebenarnya obat, vitamin. Oh, artinya ini bicara sentimen, ini juga bicara pemilu, elektoral sentimen itu. Kita memang bicara programatik. Indonesia ini nggak cukup programatik, substansial, juga butuh sentimen. Nah, kalau bicara sentimen, silakan Mas Antoni, saya terima interupsi Anda. Kalau orang hukum nggak bisa bicara sentimen, saya bisa memahami. Kenapa orang hukum tidak bisa bicara sentimen? Dia nggak ngerti sentimen. Dia menurut dia ke luar negeri itu bagus kok. Sementara menurut saya belum tentu bagus. Pak Presiden itu tujuannya bukan elektoral. Tujuannya dia disumpah jabatan. Ya kalau nggak elektoral ya nggak apa-apa. Memang pemilu kan nggak perlu ada lagi kan. Bukan begitu kan. Bukan seperti itu. Karena tujuannya bukan elektoral. Dia terpilih untuk melayani masyarakat. Dia masih dipilih rakyat atau tidak? Tentunya ada banyak cara. Ada banyak cara. Pasal 3, dia masih dipilih rakyat atau tidak? Fakir miskin, Anda pedulikan Presiden masih dipilih rakyat atau tidak? Bisa makan, Anda pedulikan. Baik, saya mungkin tambahin Mas Fahmi ya. Saya closing dengan Pak Prabowo ke luar negeri tidak mengurangi juga hak masyarakat. Mungkin baru era Pak Prabowo
yang memikirkan MBG, makan bergizi gratis, pertanian di ini. Jadi untuk saat ini Pak Prabowo justru lagi konsentrasi untuk masyarakat bawah. Di saat memang perutnya sudah teratasi ini karakter dan pikirannya yang harus pun didengar. dan Baik, pikirannya saya pun pertanyakan ada saja. memberikan untuk kritik. Ini karena ada perwakilan Harus dari salah satu pengamat yang juga mengkritik begitu ya, ada di sini pengacaranya Bang Ubed. Saya mau tanya ke Mas Antoni, yang disampaikan oleh Bang Ubed apakah menjadi salah satu hal yang di luar batas dari kebebasan demokrasi? Silakan untuk berbicara apa saja asal berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab Dan maksudnya? berani bertanggung jawab itu bisa macam-macam. Kalau memang argumennya sangat kuat, lalu ada yang menggunakan haknya untuk melaporkan ke forum hukum, ya silakan bertanggung jawab, berakuntabilitas di sana. Karena seorang akademisi pasti dasar hukumnya kuat, pasti argumennya kuat. Jadi silakan dibuktikan di forumnya. Baik, kalau dari Bang Ahmad sendiri menganggap pelaporan ini sebagai kriminalisasi atau ya itu hak dari masyarakat Indonesia juga untuk melakukan pelaporan? Indeks persepsi demokrasi kita itu amat buruk. Demokrasi catat. Bahkan penegakan hukum itu buruk. Penegakan korupsi juga hanya 34 dari skala 100 gitu kan. Jadi kalau dibilang ada perbaikan demokrasi kita, kebebasan pendapat dari Jokowi sekarang itu salah besar. Karena hari ini kita menyaksikan setelah demonstrasi besar-besaran Agustus ada hampir 1000 yang diadili aktivis. Kemudian ada aktivis kontras yang kemudian disiram. Sama dengan Orde Baru, sama dengan Novel, gak ada bedanya hari ini. Saya kira... Nah, maksud saya begini, Bang. Saya kira... Kalau ini soal sebentar, Bapak, menyiram ini menarik sih. Silakan intinya. Selesaikan dulu. Silakan intinya, Pak Ahmad. Propaganda apa ini sebenarnya? Saya selesaikan dulu. Waktu kita tidak banyak, Gak silakan bisa kita intinya. tujukan Jadi- kemana, ke rezim pun gak bisa. Jadi teman-teman... Gak bisa itu, karena itu politik. Teman-teman pengamat ini mengkritik rejim sekarang itu karena sikap dari Prabowo sendiri. Terlalu menduduh para pengamat. Pengamat harus ditertibkan. Ada asing di belakangnya. Dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Nah, Jadi itu saya seharusnya ke depan itu yang bicara, yang menanggapi dari pengamat itu seharusnya Prof. Yusril Iza Mahendra, koordinator Menteri Hukum. Saya yakin pasti bahwa Baik. apa yang disampaikan oleh Pak Baik. Saiful Mulyani kalau dia sampaikan Baik. bukan makar, bukan penghasutan. Baik, terima Karena itu kasih. kalau dibilang makar, Terakhir. berarti 98 juga makar. Baik, terima Terakhir kasih. misalnya. Sedikit saja dari Mas Antoni terkait dengan penertiban Satu detik. pengamat itu. Ya. Intinya saja, Mas Antoni. Ya, jadi tadi lagi bahwa yang ditertibkan itu seakan-akan kan background militer lalu ditertibkannya seperti apa seperti itu ya. Bahwa penertiban di sini seperti ini ruang diskusi. Kita menertibkan cara berpikir. Berpikir di dalam ranah akademik. Menertibkan cara berpikir itu tadi ya? Oke. Menertibkan cara berpikir dengan penjelasan seperti ini. Bahwa konstitusi kita nggak boleh pilih-pilih. Kita suka pasal 28 tapi kita nggak mau pasal 34 untuk BGN, untuk MBG, untuk fakir miskin. Kita suka melindungi hak berbicara tetapi kita juga harus tahu MK sudah memutus hal itu. Bahwa forum yang keluar itu memang bisa dibatasi. Bicara keluar itu harus dibatasi. Yang di dalam lain dilindungi. Jadi kita nggak bisa memilih-milih. Sudah tangkap poinnya. Dikit saja Bapaknya ya. Itu sentimen perasaan Intinya, Bang, rakyat. kita ada waktu lagi. Bicara bisa efisiensi, Oke. di saat rakyat sulit. Ada ulang tahun 200 juta misalnya Baik. viral. Itu kan nggak pantas. Oke, Nah silakan Presiden kita- harus menjelaskan bahwa ini tidak akan pernah terjadi Oke, lagi. oke. Itu melukai hati Tapi rakyat. sudah disampaikan bahwa Nah, itu diterima namanya perasaan, kritikan. Mbak. Nah itu kan Oke. kritik. Presiden Baik. Prabowo akan terima itu Baik, terima menurut kasih. saya. Sedikit dari Kak Ito. Ini bukan pembungkaman kritik, tapi membersihkan ruang publik. Kritik silahkan, bahkan harus. Tapi pakai data, pakai fakta, pakai tanggung jawab. Jangan lempar opini, lalu biarkan rakyat yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih semuanya. Demokrasi tak pernah sunyi pemirsa ya, hidup dari perdebatan dan juga perbedaan, tubuh dari keberanian dan diuji oleh kekuasaan. Bukan siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang masih diberi ruang untuk berbicara. Saya Yanufus, nantikan interupsi pekan depan.